Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romanda Sutarmin, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021 angkatan 1, golongan 2, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan rangkuman materi pada agenda 2. Yang pertama adalah materi komitmen mutu. Seperti halnya istilah efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Istilah mutu sekarang ini juga menjadi tema sentral yang menjadi target capaian institusi, baik di lingkungan perusahaan maupun pemerintahan. Definisi mutu sendiri adalah mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhannya, bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Mutu adalah tolak ukur, baik atau buruk yang dipersepsi individu terhadap produk atau jasa yang sesuai sudut pandang masing-masing. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama adalah mengedepankan komitmen terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini dapat dirumuskan dalam slogan-slogan khusus untuk meyakinkan publik terkait bagaimana layanan yang akan mereka dapatkan dari institusi yang sedang dikunjungi. Yang kedua, memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar pelanggan tetap setia. Hal ini dimaksud untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat yang dia layani, sehingga mereka tidak merasa kapok. Dan yang ketiga adalah menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, yaitu tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Sehingga walaupun fasilitasnya seadanya, masyarakat yang dilayani tetap dapat merasakan kenyamanan dan kepuasan. Yang keempat adalah pemberian layanan yang dapat memberikan perlindungan kepada publik, terutama ketika terjadi perubahan, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan pelanggan, perkembangan teknologi, maupun sebagai konsekuensi dari lahirnya kebijakan baru. Yang kelima adalah menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Ada 10 strategi yang mesti dijalankan organisasi agar pelaksanaan manajemen mutu terpadu dapat berjalan baik. Yang pertama, menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu. Yang kedua, membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu. Yang ketiga, mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekedar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas menggugurkan kewajiban. Yang keempat, meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan agar dapat menampilkan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. Doing something better and better at the right time. Yang kelima, membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang. Yang keenam, membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. Yang ketujuh, dalam memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Yang kedelapan, beradaptasi dengan tuntutan perubahan. Yang kesembilan, menampilkan kinerja tanpa cacat, zero defect, dan tanpa pemborosan, zero waste, sejak memulai setiap pekerjaan. Dan yang terakhir, menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal keterlaksanaan program kerja. Alangkah baiknya apabila seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan dapat menampilkan kinerja yang merujuk pada nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan kepada publik. Setiap individu aparatur turut memikirkan bagaimana langkah perbaikan yang dapat dilakukan dari posisinya masing-masing. Di pihak lain, pimpinan melakukan pemberdayaan aparatnya secara optimal dan memberikan arah menuju terciptanya layanan prima yang dapat memuaskan stakeholders. Hal ini berarti bahwa memberikan layanan yang bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan customer sudah dapat terpenuhi, melainkan
harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan customer. Layanan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini. Berdasarkan paparan tadi, dapatlah disimpulkan betapa pentingnya pelayanan yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya adalah materi anti korupsi. Arti kata korupsi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah buruk, palsu, suap, penyuapan, pemalsuan. Menurut Kamus Hukum, buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut The Lexicon Webster Dictionary, korupsi adalah kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Dampak negatif korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya, pertama, tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Yang kedua adalah tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Yang ketiga, tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hingga hilangnya kewibawaan pemerintah. Dan yang terakhir adalah tata administrasi, seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Pencegahan korupsi. Yang pertama adalah perbaikan sistem. Di antaranya adalah peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Yang kedua adalah perbaikan manusia. Di antaranya adalah memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, anti korupsi, dan lain-lain. Demikianlah rangkuman yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.